Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali penonton Parley TV. Parley TV artinya bicara, Kang. Parley bicara. Jadi di sini kita bebas bicara. Nah, kali ini kan kita udah kedatangan Kang Irwan ya. Haji Irwan Setiawan ya. Tapi biasa dipanggil Kang Irwan. Siap. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah Kang Dide, baik. Minum teh dulu, Kang. Iya Kang, Ya. insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita bincang-bincang, Kang. Jadi gini, Kang. Sekarang nih aktivitasnya apa sih, Kang? Karena banyak yang bertanya-tanya nih, Kang. Baik teman-teman wartawan maupun ada teman yang dulu satu alma mater sama jenengan di UNER tanya ke saya kan, Kang Irwan apa sekarang aktivitasnya gitu kan, apa masih di politik apa sudah tidak di politik gitu kan, apa sudah kan dengar-dengar kan ada bisnis ya, ada usaha ya kan. Ya. Yang pertama terima kasih ini Kang Dide. Dan selamat untuk Parley TV ya. Iya, Kak. Mudah-mudahan mewarnai perpolitikan di Jawa Timur. Oke, mohon doanya, Kang. Bagi saya politik itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Kalau toh kemudian saya tidak lagi menjadi pengurus, ya itu memang saatnya pergantian regenerasi. Oh, oke. Sesuatu yang alamiah ya, Kang, Sesuatu sebenarnya. alamiah ya. Dan tanpa di pengurus saya juga tetap support atau menjadi bagian dari politik. Ya, dalam hal ini bagian dari PKS ya. Karena saya juga masih anggota PKS ya. Yang kalau ada kegiatan-kegiatan pendidikan politik di PKS ya, ada kaderisasi, pembinaan, saya masih mengikuti ya. Bagaimana mensukseskan agar PKS bisa berkontribusi maksimal dalam kancah politik nasional maupun di Jawa Timur. Ya. Secara pribadi saya memang lebih banyak kemudian waktu untuk mengembangkan ya aktivitas di sektor lain ya. Ya. Apa itu bisnis HNI ya, atau juga bisnis umroh, travel umroh ya. Dan juga alhamdulillah ini dapat kesempatan untuk kembali belajar ya. Mengikuti program doktoral ya, di bidang administrasi publik. Hingga saya juga coba mengembangkan dan mengkonsolidasi SDM yang punya kesadaran ya bagaimana bisa mewarnai proses kebijakan publik. Namanya perkumpulan ruang nalar publik ya. Oke. Ya. Itu forum diskusi gitu ya, semacam lembaga kajian lah. Lembaga kajian. Ya. Sehingga nanti pikiran-pikiran, pandangan-pandangan baik saya secara pribadi ya, ataupun orang-orang yang memang punya minat ya, punya kesadaran ya, untuk memberikan masukan agar kebijakan publik ini semakin berpihak kepada masyarakat di luar struktur partai. Iya, Kang. Kang, saya kan kenal panjenengan kan waktu jenengan jadi anggota DPRD Jatim ya. Ya. Kan periodenya 2009 2014 sampai 2019. 2014 2019 dua periode, Kang. Dua periode, Kang. Nah, kalau ada orang yang bilang tuh, Kang ya, kita itu mapan dulu baru masuk dunia politik gitu kan. Nah, kalau panjenengan ini kan ya sejak awal ya, mungkin sejak mahasiswa udah masuk ke partai politik ya. Ya. Dulu pertimbangannya apa, Kang? Kok berani gitu loh? Kesadaran saya berpolitik sebetulnya muncul ketika saya SMA. Saat itu saya aktif di Rohis,
kerohanian Islam di SMA, lalu juga aktif di Pramuka. Lalu saya banyak apa namanya, mendapatkan bagaimana guru kita semua ya, Nabi Muhammad SAW itu mengentaskan, membuat satu peradaban baru. Di samping juga saya banyak mendengar tokoh musik nasional yaitu Iwan Fals waktu itu, dengan kritik-kritik sosial, dan membaca juga literasi Cak Nun waktu itu ya, Ainun Najib, ada buku-bukunya Marquez atau apa itu. Nah, sehingga itu menyebabkan saya akhirnya ke Surabaya untuk belajar tentang politik yang di UNAIN. Ya. Dilalah terjadi reformasi ya kan, tahun 98. Saya termasuk yang ikut turun ke jalan waktu itu, tahun 98. Ya. Berarti angkatan berapa Kang kuliahnya? 94. 94. Oh iya, berarti ini ya. Mulai ikut demonstrasi tahun 97 ya. Iya. Ada mimbar kampus waktu itu. Melalui proses itu Kang ya. Kemudian deklarasi kami juga saya ikut waktu itu. Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya. Sehingga ikut serta demonstrasi asas, mencabut asas tunggal, meminta Pak Soeharto turun waktu itu. Ya. Iya. Dulu Fahri Hamzah ya Kang itu, tokohnya. Pak Fahri Hamzah saya sama-sama deklarator di Malang waktu itu. Oke. Ya. Oh, jadi deklarator itu di Malang ya? Ya, deklarator kami ya. Kami nasional ya? Nasional ya. Oh, oke. Saya kemudian jadi pengurus kami wilayah tahun 99. Oh. Iya. Itu proses politik awal ya. Apalagi di dalam ilmu politik kan diajarkan bahwa ya sebetulnya semua manusia itu berpolitik. Ya. Manusia itu adalah makhluk politik. Gitu. Yeah. Ya. Bahkan ketika dia memutuskan untuk tidak berpolitik, ya sebetulnya dia sudah berpolitik. Oh ya, sebenarnya itu perilaku politik ya, tindakan politik kan ya. Dan bagi seorang Muslim, dia tidak sempurna kalau belum berpolitik, karena kesempurnaan Sumuliyatul Islam itu ya ketika seorang Muslim itu berkontribusi dalam politik yang untuk kebaikan. Karena dari lahir sampai mati itu kan semua melalui proses politik ya. Tidak kebijakan. Tidak dipisahkan. Nah, sehingga saya akhirnya politik itu ya sudah rekat lah. Kalau kemudian ditakdirkan, direkrut ya menjadi pengurus, itu satu kesempatan yang kemudian bagi saya berbuat kebaikan yang lebih ya. Saya 2001 tahun 2000 saya diminta membantu DPW Partai Keadilan waktu itu. Tahun 2001 diminta menjadi ketua bidang humas. Ya, sampai akhirnya 2025 kemarin saya purna ya, sebagai pengurus PKS. Berarti praktis jadi pengurus udah berapa tahun Kak? Kalau ya, kurang lebih 24 tahun. 24 tahun ya. Sekarang umur? Sekarang bulan Januari kemarin pas 50 tahun. 50. Oh, berarti separuh hidup Kang ya jadi pengurus partai ya. Nah, kalau di partai itu kan ada kaderisasi Kang. Nah, kader ini kan ada tingkat-tingkatannya nih. Kalau jenengan nih sekarang nih kader tingkat apa Kang? Nah, saya termasuk kader pelopor. Pelopor. Ya, pelopor ya. Ya harapannya kemudian bisa terus menjadi pelopor kebaikan. Amin. Alhamdulillah diberi kesempatan. Istri saya juga support dan ikut juga dalam proses pernah dicalekkan juga dulu istri saya. Anak-anak juga tidak apolitis ya, mensupport aktivitas saya ketika aktif sebagai pengurus di partai. Berarti ini ya, apa keluarga mensupport Kang ya?
Ya, karena perjuangan itu harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya, termasuk anak-anak saya. Iya, Kang, jenengan kan awal-awal setelah jadi pengurus itu kan juga maju caleg kan? Maju caleg itu pertama kali tahun berapa, Kang? Saya diminta menjadi calon anggota legislatif tahun 2009. 2009. Pertama kali. Pertama kali dan jadi. Ditakdirkan kemudian menjadi. Oh, oke. Waktu itu dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Wah, ini luar biasa nih, Kang. Jenengan kan asalnya dari Banten, ya kan? Jawa Barat ya, Sunda gitu. Ya kan? Terus istri Pacitan. Tapi nyalanya dari dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso yang kulturnya Madura kan. Kadang dialeknya juga mayoritas masih Madura gitu. Bukan jarang yang Jawa, apalagi Indonesia itu. Nah, itu proses komunikasi ini gimana, Kang, gitu? Bisa saya dapat dukungan gitu kan? Terima kasih kepada guru-guru yang memberikan prinsip-prinsip moral ya. Ya, ketika dulu saya ngaji di Langgar, kemudian berlanjut ketika ikut mentoring di SMA, juga ketika kuliah, ya, bahwa bagaimana kita ini bisa berkontribusi untuk kebaikan manusia yang lain. Ya. Nah, jadi ketika saya diamanatkan sebagai caleg, itu saya anggap sebagai tugas dan kesempatan untuk berbuat baik. Ya, bagaimanapun potensi yang kita miliki, ya, akhirnya saya gunakan kesempatan waktu itu untuk silaturahim, ya, nyambangi. Alhamdulillah waktu itu nginap di rumah kepala dusun, di rumah kader tahun Turba jadi, Kang, ya? 2009 itu. Waktu itu naik kereta api ke sana, naik bis, ya. Dan mulai dulu awal 0% tidak paham bahasa Madura. Oh. Ya, sampai sekarang alhamdulillah 60% gitu. Paham ya? Kalau orang bicara Madura saya paham lah. Oh. Maksud dan tujuannya. Bahkan sebagian orang mengira saya orang Madura. Oh gitu ya. Oh. Mungkin kelamaan di dapil kan. Nah, itu kan ada yang bilang itu kan politik mahal, Kang, termasuk untuk ini kan apa maju sebagai caleg gitu kan. Nah, kalau jenengan itu waktu yang 2009 itu modalnya berapa, Kang? Modal untuk nyalek itu? Ya, sebetulnya ya untuk berbuat baik itu tentunya selalu ada yang dikeluarkan. Ya, tapi kan Rasulullah menyampaikan senyum itu juga sedekah. Ya. Oh. Ada satu. Artinya ya kalau kita bisa keluar 10 ya keluar 10. Kalau kita bisa memberi 5 ya kita beri 5. Kalau kita bisa memberi 1 ya. Kalau kita hanya bisa memberi senyuman ya. Nah, ketika waktu itu saya dicalonkan ya kebaikan teman-teman PKS di sana ketika ada bencana, ya, ketika kurban, ya, bersama-sama dengan tokoh-tokoh, kemudian mengadakan Idul Kurban, ya, hewan kurban. Jadi saya mendatangi mereka-mereka yang pernah bersentuhan dengan kebaikan-kebaikan dari kader PKS saat itu. Dan waktu itu Situbondo pernah ada bencana tahun 2003 ya. Besar ya, banjir bandang besar. Banjir bandang, iya. Nah, itu saya ngapaktilasi tahun 2008 ketika kampanye. Ya, saya datangi, mereka mengantar ketemu masyarakat dan sebagainya. Ya, sehingga ya mungkin kalau hitungan di atas kertas saat itu dapil sana tidak bisa dapat kursi. Iya, kalau secara hitung kalkulasi politik ya. Matematika matematik. pemilu. Oh. Ya, tapi faktanya total suara kerja keras kader struktur di sana dapat 47.000. Ya. Nah,
Lalu saya waktu itu pribadi dapat 13.000, ya kan. Nah, ternyata dengan 47.000 waktu itu dapat satu kursi. Satu kursi. Ya, nah sehingga modal Yang sebelumnya belum dapat ya? Sebelumnya belum pernah. Ya. Nah, kesempatan itu kemudian daya gunakan untuk lebih mengkapitalisasi kepercayaan masyarakat dan di tahun berikutnya lebih naik lagi suaranya. Ya, justru di periode ketiga itu ya memang akhirnya tidak bisa mengambil kembali kursi sampai saat ini. Ya, jadi memang materi itu ya menurut saya bukan kunci untuk dalam proses pemenangan pemilu, ya, tapi itu menjadi sarana untuk ya, salah satu sarana saja untuk kemudian meraih kemenangan. Jadi sebetulnya komunikasi dengan masyarakat itu yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Semakin luas, semakin jangkauan semakin luas, ya, semakin dekat, insya Allah jadi atau tidaknya itu sudah tertulis di garis tangan ya. dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2009 tidak ditakdirkan jadi malah jadi. 2019 orang mengira saya pasti jadi. Pasti jadi karena ternyata siap ya waktu itu. Allah ambil. Ya. Berarti nanti ini niatnya maju lagi nih kan? 2000. Nah, kalau ditugaskan ya, saya tentunya siap ya. Kan dulu juga ditugaskan. Kalau ditugaskan kembali siap, tapi ya kebaikan itu ya bisa di mana saja, di parlemen, di eksekutif apa di legislatif, ya. Di luar pemerintahan, di luar legislatif, ya. Dengan pikiran-pikiran kita, dengan tulisan-tulisan kita. Ya, apalagi saya kenal Kang Dide diundang Partai TV bisa menyampaikan pandangan. Kita juga senang jenengan mau datang ke sini ya. Berarti jenengan masih percaya idealisme itu masih ada ya, idealisme masyarakat ya? Saya kalau mereka semakin dijangkau, semakin diedukasi, insya Allah sebetulnya saya tingkat kepercayaan saya kepada masyarakat tinggi ya. Jika masih ada hal-hal yang masyarakat belum baik ya sebetulnya berarti kita belum bisa menjangkau mereka. Nah, memang ini harus akumulatif, masif ya. Jika pemerintah juga punya goodwill, para anggota dewan yang sedang menjabat juga punya goodwill, insya Allah masyarakat juga kemudian akan tercerahkan. Kalau daerah pemilihan itu waktu maju itu penugasan apa memang pilihan Kang? Saya waktu itu sebetulnya ditugaskan pertama itu di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik. Ya, 2009 itu. Oh sebenarnya itu di ya? Tengah jalan kan terjadi pemecahan dapil. Bojonegoro, Tuban dapil sendiri, Lamongan, Gresik dapil sendiri. Nah menjelang pemilu, ya menjelang penetapan di CT, nah, saya dipindah ke Banyuwangi. Ya, tapi nomor 1 waktu di Bojonegoro saya nomor 2. Ya, nomor 1 di dapil sana. Ya, akhirnya incumbent di Bojonegoro Tuban malah nggak jadi waktu itu, karena kan dipecah. Yang nomor 1 itu kan incumbent karena pada dapat kursi waktu itu PKS di sana di 2004. Ya. Nah, dapil saya belum pernah dapat kursi, saya di sana malah kemudian jadi ya, PKS waktu itu. Jadi prinsipnya ya penugasan tentunya. Ya kan? Iya Kang. Ya kan kalau lihat ini ya sepak terjang Kang Irwan ya dari waktu masih dewan ya kan juga ya termasuk yang aspiratif ya. Saya juga dulu kan pernah kan juga secara pribadi kan dulu menyaksikan langsung yang waktu panjenengan mengadvokasi nenek Asani ya kan? Situbondo. Terus sebagai ketua partai juga
ya terbilang sukses Kang, karena kan bisa kembali jadi fraksi utuh kan PKS di DPRD Jawa Timur, terus yang DPR RI ini tambah ya Kang ya? Tambah. Terus yang DPRD tingkat 2-nya tetap ya Kang. Nah ini Kang, masalah jatuh bangun gitu kan, berhasil atau belum berhasil kan di politik biasa Kang ya. Kang Irwan mungkin pernah mengalami semua gitu kan, pernah jadi ketua DPW kan, pernah maju caleg jadi, pernah maju caleg belum berhasil gitu kan. Nah kalau pesannya Kang Irwan nih buat anak-anak muda nih yang mau terjun ke dunia politik apa Kang? Ya, yang pertama saya mengajak agar generasi muda ini untuk punya semangat berkontribusi, itu dulu yang prinsip. Bahwa kemudian politik, partai politik itu satu sarana untuk bisa berkontribusi lebih luas lagi. Karena ketika berpolitik maka itu ranahnya kebijakan. Kebijakan keliru itu bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kebijakan yang dikawal dengan tepat maka itu akan berpengaruh untuk hajat hidup orang banyak lebih baik lagi. Jadi saya mengajak, ayo jangan apolitis, karena ketika anak muda ini apolitis, sebenarnya dia juga sedang berpolitik. Ini satu sikap politik. Nah, ini sekalian aja berpolitik ya, dan itu sarana untuk mengabdi, ya, berjuang, dan sarana untuk kemudian bisa berbuat kebajikan lebih banyak lagi. Berarti kalau anak muda senang politik, sebaiknya masuk partai politik kan? Ya, ya. Sebaiknya begitu. Sebaiknya itu ya, karena itu salurannya. Minimal sebagai anggota. Minimal sebagai anggota. Ya. Nah, kalau kemudian bisa jadi pengurus, kesempatan yang baik. Sekarang Ya. eranya anak-anak muda. Anak-anak muda ya, milenial bahkan Gen Z. Oke Kang, terima kasih sudah hadir berbagi pengalaman ya, berdiskusi. Banyak yang bisa kita ambil ya dari perbincangan kita kali ini ya. Saya kira cukup sekian, mungkin di lain hari juga berkenan kembali kita undang ya. Siap Kang Dede, sukses terus untuk Partai TV. Terima kasih Kang. Demikian penonton Partai TV, bincang-bincang kita dengan Kang Irwan, anggota DPRD Jawa Timur periode 2009, 2014, 2019, terus lalu ketua DPW PKS Jawa Timur. Periode berapa? 2019 sampai 2025. Iya. Beliau politisi senior, banyak yang bisa kita ambil dari perbincangan dengan beliau. Terima kasih, support Partai TV dengan komen, like dan subscribe. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.